Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Diceritakan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan dari sahabat Abi Hurairah, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala sab'atun yudhillumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan naungan, tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, dalam banyak riwayat diceritakan bahwa besok di yaumil qiyamah manusia min laduni Nabiullah Adam ila yaumil akhir, manusia dari mulai Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam hingga hari kiamat atau hari akhir, dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar, di mana pada saat itu kondisi manusia wahnan ala wahnin, payah di atas payah, sengsara di atas sengsara. Miliaran manusia berkumpul di satu tempat, dan pada saat itu dalam ba'dur riwayat diceritakan matahari akan didekatkan tidak lebih dari 1 mil dari ketinggian kepala manusia. Saat itulah kondisi manusia dalam keadaan yang beraneka ragam karena panasnya. Tergantung amal perbuatan saat manusia itu ada di dunia. Ada yang orang itu keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai ke pusar, ada yang sampai ke leher, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya manusia itu sendiri. Itu tergantung amal perbuatan manusia pada saat hidup di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat itulah hanya pertolongan Allah satu-satunya. La yauma la dhilla illa dhilluh. Akan tetapi dalam hadis ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada 7 golongan manusia, yang mana 7 golongan ini nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari panasnya matahari, dari panasnya keadaan, Allah memberikan perlindungan padanya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan 7 yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, al-imamu adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang menjalankan amanahnya dengan benar, pemimpin yang benar-benar menjalankan roda kepemimpinannya dengan lurus dan tidak memandang golongan dan tidak memandang kepentingan. Rakyat di atas segala-galanya. Kepemimpinan yang dilakukan, yang dijalankan lurus sesuai ajaran dari Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, berbahagialah, berbanggalah, bersyukurlah bagi orang-orang yang saat ini diberikan oleh Allah amanah menjadi pemimpin, untuk selalu dan senantiasa menjaga amanah itu dengan benar. Rakyat, warga, penduduk adalah di atas segala-galanya dalam menjalankan kepemimpinannya. Al-imamu adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang meletakkan hak kepada rakyatnya, pemimpin yang mampu mengatakan bahwa yang benar adalah benar, pemimpin yang mengatakan bahwa yang salah adalah salah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah,
wa syabun nasya'u fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa akan tetapi selalu taat dan tekun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang masa-masa mudanya dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat positif, bersifat baik, dari mulai menuntut ilmu sampai pada akhirnya menuju dewasa. Dia tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan pada Allah benar-benar dijalaninya. Ketaatan kepada Allah benar-benar dia lakukan dan tidak terombang-ambing, tidak terperdaya oleh keadaan. Inilah pemuda yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut besok pemuda yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di saat tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pesan saya kepada para adik-adik, pada pemuda, tekunlah, giatlah, jangan tertipu dengan keadaan. Masa yang produktif ini pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pergunakan dengan belajar, setelah itu lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan ikuti sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, warujulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Ibu bapak rahimakumullah, ada 2 makna di sini. Yang pertama makna lafzi. Dia selalu berpikir akan bagaimana keadaan masjid, bagaimana kondisi kebersihan masjid, bagaimana kemakmuran masjid, bagaimana pembangunan masjid, bagaimana kesejahteraan masjid. Dari mulai orang yang berjamaah, dari pembangunan dari masjid, bagaimana kesejahteraan pegawai-pegawai masjid, bagaimana keamanan dan kenyamanan orang yang beribadah di masjid. Itu makna lafzi. Ada juga yang bermakna maknawi, bermakna hakiki. Sebenarnya orang yang berta'alluq kepada masjid, orang yang hatinya selalu cinta kepada masjid, tidak ada satupun sesuatu yang ia pikirkan kecuali dari waktu ke waktu untuk sholat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Saat setelah maghrib dia berpikir bagaimana dia nantinya akan bisa sholat isya. Saat setelah sholat isya dia istirahat, bagaimana nanti bisa bangun subuh dan kemudian bisa sholat di masjid. Ini yang bermakna maknawi atau bermakna hakikinya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang keempat, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada yang mampu memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang dia cinta, membangun persaudaraan, membangun persahabatan hanya karena lillah, karena Allah, bukan karena harta. Dia membangun persaudaraan, dia membangun pertemanan hanya lillah, bukan karena harta, bukan karena jabatan yang selama ini sering kita tahu bahwa orang itu dekat karena ada kepentingan tertentu. Akan tetapi dia ini lillah. Dia senang dengan saudaranya, dia senang dengan sahabatnya karena sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat tidak ditemuinya di masjid, ditanyakan, kenapa saudara kita ini saat ini tidak hadir pada satu jamaah? Dia rindu, dia menyanyikan, dia peduli dengan kondisi saudaranya. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang bertemanannya, persaudaraannya hanya lillah, hanya karena Allah. Dan seandainya berpisah karena takdir Allah, dia dipisahkan
dia meninggal dunia atau berpindah ke tempat lain yang mana itu karena urusan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan. Jadi jadi sekali lagi mari kita bangun pertemanan kita. Kita berteman dengan dia karena dia itu orang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa rajulun talabatu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Yang kelima, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang laki-laki yang diajak oleh orang perempuan yang mana perempuan itu dzatu mansibin wa jamalin, akan tetapi dia mampu mengatakan la ini akhafullah, tidak, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang laki-laki yang diajak oleh orang perempuan yang mana perempuan itu punya martabat, punya kedudukan, punya harta banyak dan sekaligus cantik, akan tetapi dia bisa mengatakan lah saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kisah ini pernah terjadi kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan beliau Nabi Yusuf mampu mengatakan tidak, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, seseorang yang bersedekah di jalan Allah, baik untuk kepentingan agama seperti masjid, madrasah, tempat majelis ilmu dan yang lainnya, atau kepada fuqara wal masakin, tapi dia mampu menyembunyikannya, dia mampu merahasiakannya. Tidak ada orang yang tahu kecuali dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Saat ada pembangunan masjid, dia kirim sedekah, akan tetapi tidak ada satupun orang yang tahu bahwa itu adalah sedekahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, dia ada orang sakit, kemudian datang kepadanya, kemudian dia memberikan sedekah kepada orang yang sakit itu, bahkan orang yang sakit sendiri tidak tahu kalau seseorang tersebut, kalau kita ini bersedekah padanya. Bapak Ibu rahimakumullah, sedekah sunnah itu utama dirahasiakan. Tapi kalau sedekah wajib seperti zakat, maka disunatkan untuk iklan, untuk ditunjuk-tunjukkan dengan harapan tarbiyah, mendidik kepada yang lainnya. Apalagi seorang tokoh, seorang pemimpin agama, seorang tokoh masyarakat, saat zakat, saat memberikan sedekah wajib, maka disunatkan baginya untuk menunjuk-nunjukkan, mengumumkan bahkan agar orang lain tahu dan bisa mengikuti jejaknya. Sekali lagi, orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha. Orang yang memberikan sedekah dan merahasiakannya, seolah-olah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, tangan kanan memberi, akan tetapi tangan kiri tidak tahu. Yang terakhir, yang ketujuh, warajulun zakarallah azza wa jalla khalian fafadzat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, saat manusia
sama terlelap tidur, dia bangun, kemudian pergi mandi atau berwudu, mengambil air wudu, bertawajuh kepada Allah, teringat akan segala dosa dan kesalahan, terbayang akan segala kesalahan-kesalahan di masa lalu, kemuliaan Allah, ketinggian derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, teringat akan segala dosa dan kesalahannya itu, tak terasa penyesalan yang ada dari dirinya, dari kedua matanya melelehkan air mata, menyesali akan segala perbuatan dan kesalahan. Orang yang seperti ini, orang yang berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah di saat semua orang tidak ada yang tahu, hanya dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini besok di saat yauma la dzilla illa lidzillu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mudah-mudahan dari 7 golongan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut di dalam hadisnya, kita di antara salah satu di antara mereka, di antara dari 7 kelompok, 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat itu tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.